Berjumpa lagi dengan saya Mbah Wakit yang kembali hadir dalam podcast untuk mengabarkan kegiatan seni budaya dan sosial yang terjadi di Bajran Kidul. Seperti yang telah diketahui, Bajran Kidul adalah sebuah dusun di Kelurahan Sendangsari, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yang memiliki sejumlah potensi agraris sekaligus seni budaya. Potensi-potensi itu muncul karena sebagian besar warga Bajran Kidul memang bergelut di bidang pertanian, peternakan, kerajinan maupun seni budaya, baik seni tradisional maupun seni modern yang menggunakan penerapan teknologi. Oleh karena itu tidak mengherankan jika dusun Bajran Kidul selama beberapa tahun lalu hingga saat ini menjadi salah satu tujuan kegiatan live-in dari berbagai komunitas sebagai salah satu proses membangun karakter dan memperoleh pengalaman secara nyata di lapangan. Mengawali tahun 2026, Bajran Kidul kembali kedatangan peserta live-in dari sekolah SMA Kristen Ora et Labora Tangerang sebagai salah satu agenda tahunan dalam membangun karakter positif bagi para anak didiknya selama 3 hari. Pada tanggal 26 Januari tahun 2026, para peserta live-in berangkat dari Jakarta menggunakan kereta api yang saat tiba di Yogyakarta pada tanggal 27 Januari 2026 dijemput menggunakan bis untuk diantar menuju dusun Bajran Kidul. Kurang lebih sekitar jam 10 pagi, rombongan komunitas Ora et Labora sampailah di dusun Bajran Kidul. Sesampainya di dusun Bajran Kidul, mereka disambut oleh warga untuk mengadakan acara serah terima dari pihak sekolah ke pihak masyarakat ataupun panitia yang mengampu kegiatan anak-anak selama live-in di Bajran Kidul. Dalam kegiatan serah terima dihadiri juga oleh Lurah Kelurahan Sendangsari Bapak Afan Nur Hisam, juga Ibu Santi sebagai Kepala Dukuh Bajran Kidul. Selain dari perangkat kelurahan, hadir juga pengurus RT, pengurus RW, dan juga orang tua yang nanti rumahnya akan ditinggali oleh anak-anak selama live-in di Bajran Kidul. Setelah acara serah terima, kemudian anak-anak diantar oleh masing-masing keluarga asuh untuk diajak ke rumah mereka. Nah, setelah istirahat makan siang, kemudian anak-anak diajak berjalan mengenal lingkungan Bajran Kidul. Diperkenalkan titik-titik tempat yang nantinya mereka akan berkegiatan. Dari beberapa tawaran kegiatan yang disampaikan oleh panitia ke pihak sekolah, ada 3 pokok kegiatan yang menjadi pilihan dari pihak sekolah. Yang pertama adalah kegiatan karawitan, kemudian yang kedua kegiatan kerajinan anyaman bambu, dan yang ketiga kegiatan pertanian yaitu tandur. Selama dalam pengenalan lingkungan, dikenalkan titik-titik di mana nanti tempat itu menjadi pusat kegiatan. Setelah pengenalan lingkungan, anak-anak langsung menuju ke titik tanam padi. Anak-anak langsung diminta untuk turun ke lahan melakukan tanam padi. Dalam kegiatan ini, anak-anak melakukan praktek tanam padi, kalau istilah Jawanya tandur. Tandur ditoto kanthi cara mundur. Ditoto artinya mereka menanam dengan jarak-jarak tertentu untuk mempermudah proses pengolahan tanaman selanjutnya.
Di dalam kegiatan pertanian, anak-anak diajak untuk praktek secara langsung tanam padi atau tandur. Ini mempunyai nilai pertama, bisa menghargai pangan, di mana beras itu menjadi makanan pokok secara umum bangsa Indonesia. Diharapkan nanti anak-anak bila dalam keluarga tidak menyia-nyiakan makanan yang diberikan oleh keluarga. Bisa mengambil secukupnya, jangan sampai dibuang. Melalui tanam padi, mereka bisa menghargai pangan yang memang bagi bangsa Indonesia menjadi kebutuhan pokok. Agenda selanjutnya, anak-anak kembali ke rumah untuk berkegiatan dengan keluarga. Pada malam harinya, anak-anak diajak berkumpul semua di rumah Ibu Soekarjo untuk melakukan kegiatan refleksi yang dipandu oleh guru pendamping masing-masing. Didampingi oleh satu guru untuk melakukan refleksi selama kegiatan pada hari Selasa sampai saat itu. Pada malam refleksi hari pertama ini, salah satu perwakilan pelajar sekaligus menyerahkan peralatan olahraga berupa 3 buah bola voli lengkap dengan jaring net untuk keperluan olahraga bersama warga keesokan harinya kepada perwakilan panitia. Para siswa berharap agar perlengkapan tersebut bisa bermanfaat bagi warga yang kebetulan juga menyukai permainan voli dan beberapa kali memenangkan pertandingan. Selesai kegiatan refleksi, semua anak diajak untuk mengenal alat musik Jawa gamelan, di mana alat musik Jawa gamelan ini menjadi sebuah peninggalan nenek moyang yang sampai saat ini tetap dilestarikan oleh warga Bajran Kidul. Dalam pengenalan gamelan, anak-anak diperkenalkan irama slendro, ada irama pelok, ada kendang ketipung, kendang batangan, kendang bem, bonang, ketuk, kenong, kemudian ada demung, ada saron, ada slentrem, gender, ada kempul gong, ada peking, dan semua yang ada di situ itu diperkenalkan kepada anak-anak. Untuk memicu ketertarikan minatnya, anak-anak melihat warga Bajran Kidul nabuh gamelan. Hal ini dilakukan agar anak-anak sudah memiliki keinginan, besok waktu praktek saya akan nabuh yang mana. Keesokan harinya pada tanggal 28 Januari 2026, mulai pukul 8 pagi setelah melaksanakan kegiatan di rumah masing-masing, peserta yang telah dibagi menjadi beberapa kelompok mulai melanjutkan kegiatan yang telah diagendakan, yakni kegiatan karawitan dan anyaman. Anyaman bambu sendiri masih memiliki 2 kategori kerajinan, yakni anyaman besek dan anyaman tas. Bambu sebagai tanaman yang mudah ditemui di Indonesia memiliki filosofi mendalam yang sering dikaitkan dengan kehidupan manusia. Bambu melambangkan ketahanan, fleksibilitas, dan kesederhanaan. Misalnya, bambu tumbuh dengan akar yang kuat di bawah tanah selama bertahun-tahun sebelum muncul ke permukaan. Hal ini mengajarkan persiapan jangka panjang
dan fondasi yang kokoh. Hal ini juga mirip dengan proses belajar siswa, di mana pengetahuan dasar harus dibangun secara mendalam sebelum mencapai prestasi nyata. Bambu adalah tumbuhan yang lentur tapi kokoh. Ia bisa menekuk saat angin kencang datang tanpa patah, melambangkan adaptabilitas dalam menghadapi tantangan hidup. Ini sangat relevan bagi pelajar yang sering menghadapi tekanan akademik seperti ujian atau kegagalan. Filosofi ini juga menekankan kegigihan. Pelajar diajarkan untuk tidak menyerah pada kesulitan yang langsung berhubungan dengan cita-cita mereka. Menjadi sosok yang tangguh sekaligus inovator yang adaptif. Dalam anyaman terdapat lembaran-lembaran satuan yang akan dikelompokkan dan dijalin secara teratur sehingga nampak harmonis dan artistik. Di balik proses menganyam atau menjalin tersimpan filosofi yang menarik, bahwa hidup bermasyarakat yang berkelompok membutuhkan kerjasama dan gotong royong. Nilai-nilai ini di pedesaan, khususnya di Banjar Kidul, masih tetap dilestarikan hingga sekarang dalam sejumlah kegiatan, mulai dari hal membangun sarana dan prasarana kampung, pada acara kelahiran, pernikahan, hingga lelayu atau kematian. Hendaknya nilai-nilai seperti ini juga tetap dibawa oleh para peserta untuk dipraktekkan dimanapun dia berada. Tidak ragu untuk aktif dan terjun dalam kegiatan organisasi di sekolah maupun di masyarakat. Kegiatan yang lain adalah karawitan. Sebagai seni tradisional, karawitan bukan sekedar hobi memainkan musik, melainkan sarana pendidikan holistik yang membentuk karakter, memperkuat identitas, dan menumbuhkan kecintaan terhadap budaya tanah air. Hampir sama dengan anyaman bambu, di balik karawitan juga tersimpan nilai-nilai luhur seperti harmoni, kebersamaan, kesabaran, dan keseimbangan hidup yang seluruhnya tentu saja integral dengan apa yang diharapkan dari pendidikan nasional Indonesia. Hidup harus seimbang, di mana elemen-elemen berbeda seperti nada tinggi dan rendah harus bersinergi untuk menciptakan harmoni, mirip dengan keragaman masyarakat Indonesia yang bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika.
Psikologisnya, karawitan sendiri berfungsi sebagai mindfulness, mengurangi stres dan melatih fokus dengan cara rileks namun meditatif. Tentu saja memainkan gamelan supaya terdengar indah membutuhkan waktu yang cukup panjang. Namun dengan dipandu oleh beberapa warga dusun Bajaran Kidul, setiap kelompok ditargetkan mampu memainkan sebuah komposisi sederhana sebagai wujud pencapaian meskipun baru mengenal instrumen gamelan dalam beberapa saat saja. Kegiatan anyaman dan karawitan selesai, para siswa kembali pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat ataupun menjalankan acara bebas dan membantu pekerjaan keluarga asuh. Ada yang memberi makan ikan-ikan peliharaan, memeriksa dan menyiram tanaman, memasak, mencuci piring, juga mendampingi anak-anak keluarga asuh untuk belajar. Bahkan ada yang menyempatkan diri berziarah ke makam orang tuanya yang kebetulan berada tidak jauh dari wilayah Bajaran Kidul. Pada sore harinya, para siswa kembali berkumpul untuk menjalankan agenda olahraga bersama warga dalam bentuk bermain voli. Kegiatan ini dijalankan dengan meriah karena para siswa bukan hanya melakukan pertandingan dengan bapak-bapak, namun juga dengan anak-anak warga Bajaran Kidul. Pada pukul 7 malam, para siswa kembali berkumpul di rumah Ibu Soekarjo untuk melakukan refleksi seperti malam sebelumnya, sekaligus menulis pesan dan kesannya selama berada di Bajaran Kidul. Sangat menyenangkan dan sangat nyaman. Dari keluarga asuh saya itu sangat baik menerima saya dan teman-teman saya, dan saya juga merasa terbantu dengan warga-warga di sini karena sangat baik dan ramah-ramah semua. Ini teman saya Nasya. Halo. Keluarga saya tuh baik-baik banget. Terus aku jadi main sama lebih itu ramai. Asik. Itu menurut aku. Pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026, sejak pagi anak-anak peserta live-in juga berkegiatan membantu pekerjaan keluarga asuh. Ada yang menyapu, bersih-bersih kamar, ada juga yang berkunjung ke pasar tradisional di Kebon Agung.
tibalah jam perpisahan pukul 9 pagi. Para siswa mulai berkumpul lagi di rumah Ibu Haryati, di mana rumah tersebut sebagai titik kumpul saat mereka disambut pada hari kedatangan di Dusun Basran Kidul. Dalam acara perpisahan ini, dari perwakilan warga Basran Kidul kembali menyerahkan anak-anak kepada para guru pendamping yang diterima langsung oleh kepala sekolah dari SMA Kristen Ora et Labora Tangerang. Dalam proses serah terima juga disampaikan beberapa hasil pesan dan kesan yang dituliskan oleh para siswa. Kesaksian langsung bisa disaksikan di dalam video ini. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Niko dari sekolah SMA Ora et Labora BSD, dan saya dari kelas 11 kelas 1. Nah, pesan-kesan saya sama Live In di sini, saya jujur senang banget dan dapat pengalaman baru. Dan jujur ternyata orang tua asli saya itu adalah peternak juga, punya peternakan di samping rumahnya. Dan saya tuh dari sebelum menuju ke sini saya emang pengen banget buat ternak gitu kan, pengen kesana juga, experience-nya tuh gimana sih kalau misalkan mau beternak. Dan akhirnya saya kesampaian juga bisa kasih makan ikan lele. Terus saya juga bisa belajar hal baru, yaitu saya pertama kali caranya ngebersihin lele pas masih hidup ya deh gitu. Itu pengalaman terseru saya sih kalau misalkan di sini. Terus juga bisa nanam padi, terus ke sawah tapi hujan-hujanan, itu kayak seru banget sama teman-teman juga. Terus yang menurut saya di sini tuh hawanya juga sejuk, jadi kalau mau pakai AC tidurnya juga nggak apa-apa dan nyaman. Semua orang-orangnya juga ramah, baik-baik semua. Kayak harapan untuk living berikutnya sih, mungkin mereka bisa lebih banyak buat nge-ekspor hal yang kami semua belum bisa ekspor lebih daripada sekarang. Dan semoga Live In berikutnya lebih seru daripada tahun ini. Tapi tahun ini sih menurut saya seru banget sih. Ya. Halo semuanya, nama saya Sofia Songgang dari kelas 11B. Di sini saya berada di Desa Basran Kidul. Di sini saya dengan latar belakang peternakan ikan lele, dan juga di tengah saya ada klengkeng. Dan pesan-kesan di sini sangat seru guys, karena di sini banyak banget yang bisa kita lalui, banyak banget yang bisa kita lakukan, dari membuat anyaman, juga tadi kita mencoba untuk gamelan. Lalu juga kita bisa menikmati hasil bumi ini, dan juga sangat bersyukur sekali warga-warga di sini sangat menerima kami, sangat membantu kami dalam segala aktivitas, dan juga kami harapan kami kedepannya bisa kita hidup rukun dengan rukun, dan juga laksanakan aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Kami cukup senang, bahkan bukan cukup tapi senang sekali dengan penerimaan kami sebagai warga Ora et Labora, bisa bergabung, bisa belajar bersama terkait dengan kegiatan karawitan yang dimana ini sudah mulai ditinggalkan oleh banyak generasi muda. Dan kami juga diberikan kesempatan dimana belajar anyaman, bukan hanya sekedar anyaman tapi juga dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik, dimana untuk mengurangi adanya limbah yang selama ini menumpuk. Bukan hanya sekedar belajar, hari ini kami juga bermain bersama, sparring dengan turnamen voli sangat sederhana sekali, sehingga kami pun juga bukan hanya sekedar olah seni tapi juga olahraga. Warga yang kami temui, yang kami jumpai, itu sangat sekali mendukung kami dalam berkegiatan, sangat ramah dalam sosiali. Anak-anak kami juga diajari bagaimana bersopan santun, bagaimana bertutur kata. Mohon maaf jikalau kami di dalam berkegiatan ada hal-hal yang dimana kurang berkenan terkait dengan
sikap kami, tutur kata kami, tingkah laku kami terhadap Bapak Ibu warga yang ada di sini yang mungkin menyakiti ataupun tidak berkenan. Live in bukan hanya sekedar hidup tinggal di desa, tapi bagaimana anak-anak kami juga bisa belajar untuk demi masa depan. Demikianlah kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama anak-anak live in di Bajaran Kidul. Kami persilahkan dari komunitas manapun untuk menghubungi kami warga Bajaran Kidul bila Anda ingin berkegiatan mengajak anak-anak didiknya berproses membangun karakter di Dusun Bajaran Kidul. Kami dengan rela hati, dengan pintu terbuka menerima kedatangan Anda. Saya Mbah Wakit pamit undur diri. Salam Rahayu, berkah dalam.